Ya, terima kasih. Anda masih bersama kami di program Ruang Bicara Publik dan saya masih bersama narasumber saya ada Bapak Paminuddin selaku Kepala Dinas BPBD Kota Kendari. Makin seru saja nih Pak, apa yang kita ceritakan. Tadi Bapak menjelaskan yang sudah diperbuat dan kemudian akan melibatkan masyarakat untuk melakukan pencegahan potensi-potensi terjadinya bencana alam dan tentunya kita tidak berharap seperti itu. Nah, sekarang kan kita tahu sendiri Pak Paminuddin, ini kan luar biasa juga Pak, masa pandemik yang begitu memiliki dampak bukan hanya saja terhadap sektor ekonomi, tetapi dampaknya ini hampir semua di lini sektor yang terjadi. Kita tahu sendiri kemarin kan sempat terjadi musibah banjir kemarin, masyarakat ada yang terkena tanah longsor. Nah, ada tidak maksudnya di masa pandemik ini dan kemudian dari dinas Bapak sendiri akhirnya cukup bekerja secara ekstra karena masyarakat sudah tertekan dengan kondisi-kondisi saat ini dan kemudian tertimpa musibah dan kemudian pola pendampingannya selama di pandemik ini agak berbeda atau mungkin sama saja yang secara teknis dilakukan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi bicara bencana ini kan ada dua, bencana alam dan non alam. Bencana alam ini itulah tugas rutin BPBD yang 3 tadi, bahwa yang pertama itu ada bidang pencegahan. Pencegahan itu misalnya, ini saya contohkan fisik ya. Kalau kita sudah lihat ini ada pohon yang sudah miring ke jalan, miring ke rumah masyarakat, kita lakukan penebangan itu, itulah namanya pencegahan. Mencegah agar bencana itu tidak jadi. Ya, begitu juga tanah longsor misalnya. Kalau kita lihat miring, ya enggak apa-apa, kita ajak masyarakat untuk kerja bakti untuk merubah struktur ini sehingga tidak jatuh sendiri dan itu merugikan orang. Itu masih pencegahan. Kemudian bidang 2 yaitu penyelamatan. Misalnya sudah terjadi banjir, genangan, tanah longsor, datanglah kita, yaitu bidang 2 yaitu bidang logistik dan penyelamatan. Inilah material yang kita punya peralatan yang harus digunakan. Ada perahu karet, ada kita punya genset ketika malam hari masyarakat kita evakuasi, kemudian ada motor kita, ada tenda kita. Itu semuanya kebutuhan di logistik di bidang 2. Bidang 3 ada namanya bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Mereka ini bekerja setelah selesai pasca bencana. Kalau bencana sudah selesai, sudah aman datanglah bidang 2 ini untuk menghitung kira-kira berapa kerugian masyarakat secara keseluruhan ketika pasca bencana itu. Dan di BPBD ini ada itu. Itulah yang saya sebutkan 3 bidang tadi. Nah, terkait dengan penanganan COVID, karena Anda tanyakan di mana keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana, kemarin kita mulai dari bulan 3 2019 kita sudah bekerja bersama Dinas Kesehatan, kemudian TNI Polri dan tokoh unsur-unsur kelompok masyarakat itu kita lakukan ke sana. Tugas kami kemarin diberikan tanggung jawab oleh Bapak Wali Kota itu melakukan pencegahan dalam bentuk penyemprotan disinfektan. Dalam bentuk pencegahan kepada seluruh wilayah rawan sentuh, termasuk pasum pasos, sekolah, pasar, dan lain-lain kita lakukan itu. Termasuk rumah-rumah penduduk yang pernah kena korban COVID, kita datang juga memberikan penyelamatan dalam bentuk penyemprotan. Kita paham bahwa apa yang kami lakukan itu kita tidak bisa tahu berapa kuman yang mati ketika kami bekerja. Tetapi yang kami buktikan bahwa kami terus rutin melakukan tugas itu dengan niat yang baik, yang ikhlas hanya demi untuk penyelamatan saudara-saudara kita yang kemarin terpapar dan sampai tempat-tempat yang tadi saya sebutkan bahwa masjid, sekolah, pasar pun kami semprot. Itu tujuannya adalah selain memang ini adalah tugas rutin kami yang diberikan oleh pimpinan kami di kota ini, memang kita juga paham bahwa memang perlu itu kita lakukan secara rutin dan ikhlas agar masyarakat terus menganggap bahwa pemerintah betul-betul tidak tinggal diam, membantu masyarakatnya secara langsung untuk dalam pencegahan penyebaran COVID itu. Kalau Anda tanya jumlahnya, kami tidak tahu jumlahnya COVID, jumlah pasien atau yang sudah terpapar, kami tidak tahu itu. Tapi kalau Anda tanya bagaimana kami melakukan upaya pencegahan, maka itulah tadi jawabannya. Jadi dilakukan secara intensif juga, Pak. Rutin juga. Nah, kalau tadi kan ini cukup benar dari 3 konsep yang dilakukan. Ternyata hari ini terungkap bahwa dari BPD sendiri tidak hanya melakukan pencegahan, kemudian menolong, tetapi ini sampai tuntas dilakukan. Ini kan cukup berat sekali ya Pak, maksudnya kinerja dilakukan. Nah, sejauh ini ada tidak maksudnya Pak,
sesuatu yang potensi yang cukup besar, bukan potensi, sesuatu kendala yang besar, tetapi kemudian dari Bapak sendiri ini menjadi tantangan kita dan ini bisa kita atasi dengan tanggung jawab yang tadi Bapak jelaskan sendiri. Nah, ada tidak maksudnya kayaknya agak susah ini, tetapi kayaknya kita bisa untuk mengatasinya. Ya, itu namanya inovasi ya. Jadi Badan Penanggulangan Bencana ini kan ada inovasi kemarin. Tetapi sebenarnya ini kalau saya sebutkan langsung kami ada rencana membangun kolam retensi, itu nanti akan teman-teman pasti banyak yang bingung, kok apa hubungannya kolam retensi dengan pencegahan? Ya. Padahal sebenarnya kolam retensi itu penting. Yang ingin kami bangun di Kelurahan Ponggolaka, tepatnya dekat rusun itu ada tanah pemerintah di situ yang kurang lebih 1 hektar, 1,2 hektar itu, dan itu sudah pemerintah sudah menganggap bahwa inovasi kami yang terbaik untuk di Kota Kendari, membuat kolam retensi tujuannya untuk penanganan banjir, dan itu akan berfungsi ganda ketika bangunan itu jadi. Dia akan menjadi sumber air lagi. Jadi ketika kolam retensi sudah jadi, menampung pada saat musim hujan, dan dimanfaatkan pada musim panas, musim kemarau. Airnya diambil bisa jadi nyiram taman, bisa jadi damkar ngambil air di sana. Itu fungsi ganda yang sangat sederhana. Dan itu kita sudah usulkan ke pusat, dan hari ini tengah ditunggu-tunggu verifikasinya, dan anggarannya kurang lebih hampir 40 miliar untuk itu, dan mudah-mudahan kita berdoa ini jangan ada halangan itu supaya bisa dilaksanakan. Tujuannya adalah salah satu upaya pencegahan terjadinya bencana alam, karena di wilayah itu tinggal di sekitar daerah yang paling kerendahan. Kita lihat sendiri di daerah rusun rumah susun di Kelurahan Ponggolaka itu kiri kanan kan gunung, di tengah itu dulu menjadi rawa, dan hari ini begitu dibangun rusun sekitar itu masih ada. Nah, oleh karena yang paling tepat hari ini adalah lokasi itu dijadikan lahan penampungan air hujan. Dan ini sangat efektif dilakukan karena dia berfungsi ganda selain menampung untuk menyiramnya di musim tidak hanya kering. itu, juga menjadi, kalau desain kita kan menjadi wisata kuliner. Jadi di sana akan ditata, dan itu sudah ada gambar desainnya. Itu tinggal menunggu saja verifikasi. Kalau itu disetujui pemerintah pusat, maka itu akan dibangun, dan di situ juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitar itu. Karena mereka akan bisa manfaatkan dengan baik kalau itu sudah dijadikan area ruang terbuka yang jadikan untuk sarana pasum untuk kebutuhan masyarakat berolahraga misalnya. Di situ juga akan terjadi seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak Pamudin, ada tidak maksudnya impian besar yang menjadi pemikiran Pak Pamudin? Saya diberikan mandat, saya diberikan kepercayaan untuk di BPBD Kota Kendari ini. Kalau tadi kan Pak Pamudin jelaskan ini inovasi yang memang tidak disangka ternyata bisa dilakukan seperti ini. Maksudnya ada impian besar ketika Pak Pamudin di sini, saya akan melakukan seperti ini dan segala macam. Dan ketika mungkin nantinya, tapi saya berharap ini bisa diimplementasikan nantinya ke depannya. Karena masing-masing ketika diberikan amanah atau mandat pasti mempunyai impian-impian yang saya ingin lakukan seperti ini. Ada tidak maksudnya impian yang coba nanti dilakukan? Impian saya yang saya inginkan, saya inginkan ke depan penanganan bencana, yang spontanitas, misalnya tanah longsor atau kebakaran rumah misalnya, saya ingin ada sedikit anggaran yang diposisikan atau diberikan BPBD untuk menangani secara cepat dalam bentuk sewa kelola. Karena itu akan lebih akan lebih efektif ketika kita diberikan sewa kelola, misalnya rumah si A longsor hari ini saya turun, besok saya berikan anggarannya untuk dia perbaiki. Itu yang selama ini yang belum, masih agak lambat ya. Saya rasakan ini selama di sini, itu yang sedikit agak lambat di kami. Oleh karenanya mungkin ke depan kami tetap merencanakan, mengusulkan kepada pimpinan, mudah-mudahan bisa direalisasikan dan itu tidak terkesan melanggar aturan. Tetapi niat kami adalah ingin membantu meringankan beban
masyarakat yang kena musibah, entah itu banjir, puting beliung maupun tanah longsor dengan cepat. Jadi saya datang, hari ini saya datang, besok atau lusa sudah bisa cair dananya untuk membantu memperbaiki rumah yang rusak tadi itu. Tidak harus menunggu tender dan lain-lain. Itu yang saya inginkan ke depan. Dan ini memang membutuhkan desain, perencanaan yang jelas agar semuanya tidak menjadi masalah di belakang hari. Saya kira itu. Baik Pak Mudin, sudah banyak yang kita jelaskan dan tentunya ini bisa menjadi informasi baru bagi masyarakat juga. Tapi karena waktunya membatasi Pak Mudin, tapi sebelum saya tutup ini saya mungkin ambil closing statement Pak Mudin, tapi singkat saja Pak. Saya persilakan Pak. Jadi terima kasih teman-teman pers yang sempat mewawancarai kami pada sore hari ini. Saya terus mengusulkan kepada seluruh warga masyarakat atau menghimbau pada seluruh warga masyarakat untuk kita memperkecil terjadinya musibah di lingkungan kita. Maka mari kita sama-sama pertama menjaga lingkungan kita, menjaga alam kita karena alam menjaga kita, dan kita jangan pernah berhenti atau bosan saling mengingatkan dan menangani persoalan lingkungan yang bersih utamanya, termasuk mengingatkan warga yang lagi membuat pelanggaran perda di kota ini, apakah pelanggaran sempadan kali atau sempadan jalan, itu yang perlu kita ingatkan. Mari kita sama-sama meningkatkan kesadaran kita, utamanya warga Kota Kendari, karena Kota Kendari ini adalah kota kita, di mana kita tinggal, di mana kita berusaha, di mana kita membangun pendidikan karakter anak-anak kita adalah Kota Kendari yang kita cintai ini. Untuk itu sekali lagi, mari kita sama-sama jaga Kota Kendari kita yang kita cintai ini agar Kota Kendari terus menjadi ikon Kendari, dan masyarakat yang di luar Kendari pasti ingin ke Kendari. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pamudin atas penjelasannya. Tentunya kita akan mengundang lagi dengan topik yang berbeda. Dan apa yang dijelaskan hari ini bisa memberikan inspirasi baru bagi masyarakat Kota Kendari, bahwa sebenarnya kinerja dari BPD Kota Kendari begitu luas dan begitu besar pengabdian terhadap masyarakat, dan begitu luar biasa untuk agar masyarakat tetap aman dengan kondisi-kondisi potensi alam yang bisa terjadi bencana. Baik, pemirsa detik.com, saya Muhajir Haikal mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.